Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penawaran tenaga kerja. Tetapi sebelum memulaikan presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elika Yoela Mahulai, NIM 2023-50037. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 2023-510. Perkenalkan, nama saya Hamilia Alfimaribara, NIM 2024-50045. Halo, perkenalkan nama saya Febriani Edil August Mona Hembring, NIM 2023-50021. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pengangguran. Pengangguran merupakan persoalan ketenagakerjaan yang kini telah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang terus meningkat menjadi bentuk pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Hal ini tidak hanya menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga dapat memperburuk tingkat kemiskinan, menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Persoalan ketenagakerjaan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja atau supply and demand of labor yang di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini muncul ketika penawaran tenaga kerja jauh lebih besar daripada permintaannya. Kondisi kelebihan tenaga kerja atau excess supply of labor menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Akibatnya, sebagian besar penduduk usia produktif tidak terserap di sektor formal dan terpaksa bekerja di sektor informal. Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong cukup besar juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Sayangnya, ketersediaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya. Hal ini memperparah masalah kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah. Penduduk yang tidak tertampung di sektor formal pada akhirnya akan menjadi pengangguran atau bekerja di sektor informal. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Upaya peningkatan menciptakan lapangan kerja telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Saat ini sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor informal dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di sektor informal, antara lain yang pertama pendapatan, yang kedua modal, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat jumlah tanggungan keluarga. Secara teoritis terdapat hubungan yang erat antara jumlah jam kerja dan tingkat pendapatan. Kenaikan pendapatan seringkali mendorong sebagian pekerja untuk menambah jam kerja demi memperoleh penghasilan yang lebih besar. Tentang A. Tenaga kerja. 1. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan demikian, secara garis besar, penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Pengertian menurut para ahli, yang pertama ada menurut Seoroto dan Mifahul tahun 2018, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah manusia yang mampu mengeluarkan usaha atau tenaga untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, Dumairi 2018 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam
batas usia kerja dan mempunyai kemampuan untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Dengan kata lain, tenaga kerja adalah manusia yang memiliki kemampuan dan kesanggupan bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi serta bermanfaat bagi masyarakat. Klarifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari angka kerja labor force dan bukan angka kerja non-labor force. 1. Angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari 1. Golongan yang bekerja, yaitu penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh penghasilan baik penuh waktu maupun separuh waktu. Yang kedua yaitu golongan yang menganggur, yaitu penduduk yang belum bekerja namun sedang berusaha mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja atau non-labor force, yaitu penduduk usia kerja yang tidak atau belum bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja dibedakan menjadi 1. Golongan yang sedang sekolah, yaitu mereka yang masih menempuh pendidikan dan belum mencari pekerjaan. Yang kedua, ada golongan yang ngurus rumah tangga, yaitu mereka yang bekerja di sektor domestik tanpa menerima upah. Yang ketiga, ada golongan lain atau penerima pendapat bukan upah seperti pensiunan atau penerima bunga atau tabungan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja atau manpower sebagai seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa. BPS membagi tenaga kerja atau employed ke dalam beberapa kategori sesuai dengan status dan kegiatan yang dilakukan. A. Tenaga kerja penuh atau full employed adalah tenaga kerja yang memiliki jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. B. Tenaga kerja tidak atau setengah pengangguran atau underemployed adalah tenaga kerja yang memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. C. Tenaga kerja belum bekerja atau sementara tidak bekerja atau unemployed adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 1 jam dalam seminggu atau sama sekali tidak bekerja. Tenaga kerja juga dapat diartikan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak bahwa tenaga kerja adalah kegiatan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri tenaga kerja. Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai tenaga manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi dan disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang mengolah sumber daya alam menjadi barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi, sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan atau intelektual dalam melaksanakan proses produksi. A. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan siap digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja akan melakukan permintaan terhadap tenaga kerja dari pasar tersebut. Apabila tenaga kerja telah bekerja, maka mereka akan memperoleh imbalan berupa upah atau gaji sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. B. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas kerja. B. Penawaran tenaga kerja. Pengertian, penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan tingkat upah yang ditawarkan oleh pihak pemberi kerja pada setiap tingkat upah yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah jam kerja yang diinginkan. Konsep ini didasarkan pada teori perilaku konsumen, di mana setiap individu berusaha memaksimumkan kepuasan atau utilitas dengan meminimalkan kendala yang dihadapinya. Dalam lingkup makro, penawaran tenaga kerja mencerminkan jumlah waktu kerja yang disepakati untuk dialokasikan pada berbagai aktivitas ekonomi yang telah ditentukan. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Dengan demikian, penyediaan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap tingkat upah yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, sumber daya manusia atau pekerja dianggap sebagai individu.
yang bebas untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, serta memiliki kebebasan dalam menentukan jumlah jam kerja yang diinginkan. Teori ini berlandaskan pada teori perilaku konsumen, di mana setiap individu berusaha memaksimumkan kepuasan atau utilitas dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapinya. Faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang bersedia, baik yang termasuk dalam angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya penawaran tenaga kerja. Bagian B, struktur umur. Penduduk Indonesia termasuk dalam kategori struktur umur muda yang dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun laju pertumbuhan penduduk dapat ditekankan, penawaran tenaga kerja tetap meningkat karena semakin banyak penduduk yang memasuki usia kerja. Dengan demikian, struktur umur muda berpengaruh terhadap tambahnya penawaran tenaga kerja. C. Produktivitas. Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi, output dengan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan produksi oleh seseorang tenaga kerja. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat pendidikan, penguasaan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau keterampilan tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang dihasilkan. D. Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk oleh tenaga kerja yang tersedia. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat pendidikan, penguasaan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang dapat dicapai. Produktivitas merupakan konsep yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi, output, dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk oleh tenaga kerja yang tersedia. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat pendidikan, penguasaan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan serta keterampilan tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas yang dapat dicapai. Kesimpulan, tenaga kerja merupakan komponen utama dalam proses produksi yang berperan penting dalam menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengertian dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan para ahli seperti Simanjuntak, tenaga kerja mencakup seluruh penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan untuk bekerja, baik secara jasmani maupun rohani, dengan atau tanpa menerima upah. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tenaga kerja penuh, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran, dan tenaga kerja yang belum bekerja atau pengangguran. Selain itu, tenaga kerja juga dapat dibedakan menjadi tenaga kerja jasmani yang mengandalkan kekuatan fisik dan tenaga kerja rohani yang mengandalkan kemampuan pikiran. Kedua jenis tenaga kerja tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan mendorong kegiatan ekonomi. Penawaran tenaga kerja pada dasarnya merupakan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan tingkat upah yang ditawarkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, pekerja dipandang sebagai individu yang bebas menentukan keputusan untuk bekerja dan jumlah jam kerja yang diinginkan guna memaksimumkan kepuasan dengan memperhatikan kendala yang ada. Secara makro, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah penduduk, struktur umur, tingkat pendidikan, dan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk memperluas penawaran tenaga kerja yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Demikian presentase yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Atas perhatian kita semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampai jumpa dan terima kasih.